Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2021. Have a blessed and joyful new year. Dan saya menyampaikan pada Anda rencana daripada Tuhan yang tertulis dalam Amos pasal 9 ayat 11. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan Tuhan berfirman pada hari itu. Hari kapan? Sekarang ini loh. Aku akan mendirikan kembali, I will raise up pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai, berkuasa atas sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, gema daripada Amos 9 ini ketika Kristus berada di Kaisaria, berada di Kaisaria Filipi, dan dia berkata kepada murid-muridnya, I will build my ecclesia, I will build my church. Nah, banyak daripada hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa ini adalah tentang pujian dan penyembahan. Berbicara soal pondok Daud, di mana Daud ketika membawa tabut perjanjian itu dia berikan sebuah tenda di situ. Tapi kita harus membaca Alkitab dengan bahasa Alkitab. Pondok Daud berbicara tentang the dynasty of David. Kita tahu salah satu tujuan Kristus datang, saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal yang lampau, bahwa dia akan diberikan tahta daripada nenek moyang yaitu David. Kita tahu bagaimana Yesus disebut the son of David. Yeshua ben Yosef tadinya sudah hancur melalui Raja Yekonia yang melawan Tuhan, maka yang terjadi adalah keterpurukan. Dan ini kabar baiknya, Tuhan itu hobi membangun kembali yang telah runtuh dan menanami kembali yang telah gersang. Dan Tuhan janji, the world will getting darker, but the kingdom of God, the church of Jesus Christ, eklesia pada Kristus, akan kembali dibangun oleh Tuhan. Bagi semua keluarga yang berada di bawah, yaitu Son of David. Yesus sebagai Son of David, dia datang sebagai Raja. Maka Tuhan memberikan janji ini, bukan cuma dibangun kembali, bukan cuma pecahan dindingnya dibetulkan, katartismos, di mana benteng itu, kota itu kembali bisa ditinggali, dibangun kembali reruntuhannya yang seperti dia pernah lakukan. Berapa kali Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancur, bangunkan, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu membangunnya kembali. Maka diberikan apa? Kuasa. Tidak ada, saudaraku, Tuhan seperti dia yang memberikan kembali kuasa itu. Kuasa kerajaan, dominion. Tuhan Yesus berkata, I came, anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang sudah hilang. Yang sudah hilang ini bukan jiwa, tetapi kuasa kerajaan. Bagaimana dikembalikan itu kepada anak Abraham, yaitu Sakeus pada saat itu. Dia adalah seperti benteng yang telah roboh, moralnya hancur. Tapi Yesus berkata keselamatan sudah tiba atas Sakeus dan keluarganya. Dan dia dibangun kembali dan kembali punya dominion. Dia bisa memberikan yaitu kepada orang miskin separuh pada hartanya. Dan juga hidup dalam kebenaran. Orang yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan 2021 adalah tahun reproduction. Di mana yang telah mandul, yang telah hancur, dibangun dan berbuah kembali. Tuhan memberkati, Tuhan membangun Anda kembali. Dan juga Tuhan menyembuhkan segala luka-luka. Dan satu lagi, you will have dominion atas segala tantangan dalam kehidupanmu. God bless you warga kerajaan. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa sore hari ini kita bersama-sama hadir, kita ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan.
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Segenap hati katakan bersama, hanya Engkau yang baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, glory bagimu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hidup, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Segenap hati katakan, Tuhan, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Tuhan sore hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita lebih lagi di hadapan Allah kita. Haleluya. Oh
buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan sebab Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih buat penyertaan di setiap musim yang kami lewati Tuhan. Kami menyadari bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Hanya kekuatanmu, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
bersamamu Bapa. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku lewati semua, katakan perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, Engkau yang berpindah, ya Tuhan. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami mau melangkah terus bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan menjamin kehidupan kami di depan Bapa. Sebab kami sedang berada di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak pernah tergoncang. Walaupun kami menghadapi dunia yang penuh dengan goncangan, namun Engkau selalu menuntun kami. Immanuel, Engkau selalu beserta dengan kami, sehingga apapun keadaan yang akan terjadi di depan, kami akan tetap Tuhan berada dalam anugerah dan kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita mengalir dalam kehidupan kami. Tuntun kami dengan firman-Mu, agar kami melangkah di tahun 2021 dengan bersemangat, tetap menyala-nyala, bahkan semakin setia, semakin teguh berdiri, dan ada harapan yang akan kami terima. Bahkan ada hal-hal yang jauh lebih besar lagi yang Tuhan sedang sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Lawat umat-Mu dengan firman dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk, kasih senyum dong yang paling manis buat teman-teman sebelahnya, Lilia. Wow, tadi sebelum ibadah saya ngomong-ngomong sama Cik Hua ya, bahwa dia katakan begini, Pak, saya kalau tidak datang ke gereja rasanya gimana ya hatinya, gitu ya saudara. Jadi ada satu kerinduan besar saudara untuk datang di tempat ini. Saya yakin saudara bahwa saudara pernah jatuh cinta. Waduh, Bu Muji pernah jatuh cinta. Semuanya ya pernah jatuh cinta di tempat ini. Bagaimana mengobati kerinduan itu adalah berjumpa, ketemu. Jadi saudara kalau sudah ketemu, wow, itu sesuatu yang luar biasa saudara. Jadi terobatilah rasa rindunya. Saya percaya saudara di tempat ini bukan ketemu dengan Pak Michael, dengan Kocai, dengan Pak Aryono dan keluarga, bukan dengan Cimeling Kote, ya, bukan dengan teman-teman yang lain saudara, tetapi ketemu dengan Tuhan. Siapa tadi ketemu dengan Tuhan? Oh, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Baik, puji Tuhan. Hari ini saudara, saya akan sampaikan tentang menyeberang Sungai Yordan. Ya, saya gambarkan bahwa tahun 2021 itu adalah tanah Kanaan buat kita. Amin. Adalah tempat yang Tuhan janjikan kepada kita. Sebab ada banyak janji-janji yang belum tergenapi dalam kehidupan kita. Dan saya yakin begini saudara, di tahun 2021 janji itu tergenapi. Walaupun tidak mungkin, walaupun terasa mungkin mustahil Pak, tapi saya yakin saudara, karena Tuhanlah yang akan berdiri saudara di atas segala masa yang ada. Tidak peduli saudara, masa susah, masa penuh dengan tantangan. Yang jelas kalau ada Tuhan di sana, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Menyeberang Sungai Yordan. Baik, kita baca dulu ayatnya ya. Yosua pasal 1 ayat 1, Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saudara kalau sudah ketemu atau sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka
Kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, gambaran tahun 2021 seperti di sana dikatakan, saudara, bahwa jalan itu memang belum pernah kamu lalui. Saudara, banyak orang harap-harap cemas memasuki tahun 2021. Banyak yang pesimis. Banyak saudara juga yang sudah mulai takut, saudara, karena tantangan begitu berat. Pandemi atau akademi virus corona ini, saudara, itu berdampak luas, saya yakin. Bukan hanya kesehatan saja, semua sektor, saudara, ekonomi, pariwisata, bahkan dimasukkan juga dalam agenda-agenda politik, keamanan dan sebagainya, saudara. Jadi ini sesuatu tantangan yang besar terjadi, saudara. Tapi bagi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah begini, saudara, sama seperti bangsa Israel, melihat tanah Kanaan. Karena sebelum peristiwa ini terjadi, bangsa Israel siap memasuki tanah Kanaan. Sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, ada yang namanya 12 pengintai, 10 pengintai dan 2 pengintai yang lain yang melihat dan memandang tanah Kanaan sebagai tanah yang subur dan bisa untuk didudukinya, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi begitulah gambaran di tahun ke depan. Nah, bagaimana kita memandang, saudara, bukan seperti 10 pengintai, tetapi baiklah seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun, saudara, di sana ada orang-orang enak, yaitu orang-orang raksasa, orang-orang yang berperawakan tinggi, saudara, dan mereka membandingkan diri mereka raksasa dengan belalang. Kalau raksasa, saudara, dengan kurcaci masih mending. Ini dengan belalang. Jadi tidak mungkin, saudara, untuk bisa dikalahkan. Tapi Yosua dan Kaleb memandang tempat itu, saudara, adalah tempat untuk bisa diduduki. Hari ini, saudara, bersama dengan Tuhan, saya yakin 2021 kita akan bisa taklukkan dalam nama Yesus. Oh, lebih meriah lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ini penting buat kita. Karena apa? Karena mulai hari ini kita harus bangun, saudara, keyakinan, iman, percaya kita. Karena berangkat dari situ kita akan penuh dengan semangat memasuki 2021. Tidak ada yang loyo, tidak ada yang pesimis, harus penuh dengan gairah. Coba lihat wajah teman kanan kirinya. Nah, kalau senyum, siap hadapi 2021. Tapi kalau aduh Pak, susah Pak, susah beneran nanti, saudara. Tapi di sini semuanya senyum. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saya akan bagikan singkat saja 3 hal, saudara, yang kita lihat dari konteks ayat ini. Apa yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, ini cerita yang mustahil, cerita yang tidak ikut aturan dunia. Tapi apa kata Tuhan? Kita lihat yang pertama begini, saya simpulkan. Yang pertama begini, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara perhatikan di sana Yosua 3 ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara kasih Tuhan, ini peristiwa yang benar-benar di luar kata orang out of the box, gitu ya, di luar konsep manusia. Karena apa, saudara? Begitu mereka mau menyeberang Sungai Yordan, karena untuk masuk tanah Kanaan mereka perlu menyeberang Sungai Yordan. Maka apa yang mereka lakukan, saudara? Sesuai dengan tuntunan Tuhan, Yosua perintahkan begini, saudara, supaya tabut itu diangkat oleh para imam dan berjalan mendahului. Jadi kalau saudara bisa gambarkan iring-iringan orang Israel, yang pertama itu bukan pasukan perang dulu, bukan orang-orang kuat, bukan senjata-senjata yang diperlengkapi ada di barisan depan, tetapi ada pengangkat tabut, yaitu dari suku Lewi. Saudara yang kasih Tuhan, ini gambaran buat kehidupan kita. Bagaimana, saudara, Yosua menempatkan Tuhan
pertama dan yang utama berjalan di depan mereka. Mereka mengangkat tabut itu mendahului, paling depan saudara, untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau menyeberang sungai Yordan. Saudara, ini gambaran buat kita. Apa yang saudara dan saya lakukan hari-hari ini untuk menghadapi tahun 2021? Pertanyaannya begini saudara, sudahkah engkau mendahulukan Tuhan? Tanpa harus saudara memikirkan hal-hal yang lain terlebih dahulu. Dan Tuhan mengajak hari ini saudara, ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan terlebih dahulu. Tempatkan Tuhan berada di posisi yang paling utama dalam kehidupanmu. Jalin terus komunikasi dengan Tuhan. Tempatkan tabut itu berada di depan. Artinya begini saudara, saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, beribadah, memulai segala sesuatunya saudara bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saudara, keberhasilan bangsa Israel bukan karena kehebatannya, bukan karena pasukannya, bukan karena kemampuannya saudara, tapi oleh karena Tuhan. Saudara, kasih Tuhan ini luar biasa sekali. Kenapa saudara? Tuhan menyuruh mereka untuk menempatkan tabut mereka berada di depan. Karena Tuhan mau mereka menempatkan Tuhan yang berperang mendahului mereka. Saudara, hari-hari ini tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tahun depan saudara. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Keuangan kita mudah hancur juga saudara. Kepandaian kita saudara mudah habis juga saudara. Dengan mungkin skill kita tidak akan mampu saudara. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Sehingga saudara yang tidak mampu dibuat mampu, saudara yang tidak bisa dibuat bisa, saudara yang mungkin yang jalan buntu diberikan kreativitas yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Yosua 3 ayat 15 selanjutnya dikatakan sampai 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air. Di tepi sungai itu, sungai Yordan itu apa? Sebak. Sebak itu apa saudara? Ada terbelah. Kemudian sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi cukup lama saudara, bukan sebentar. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara perhatikan ketika mereka menempatkan tabut, nurut lo sama Tuhan. Yosua, kamu harus tempatkan tabut, diangkat oleh Imam Lewi. Dia lakukan saudara. Dan apa yang terjadi? Di sana katakan sesudah para pengangkat sampai ke Yordan, dan pengangkat tabut itu nyelupkan kakinya, melangkah saudara. Maka air yang dipijak itu sebab terbelah saudara, dan terpotong. Sehingga yang dari hulu berhenti mengalir, seperti ada tembok saudara yang menghalangi, sehingga air itu meluap seperti bendungan. Dan itu berlangsung selama musim menuai. Percayalah saudara, kalau engkau sudah tempatkan Tuhan dalam kehidupanmu, engkau mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau katakan dan bangun setiap pagi, mengawali tahun juga saudara dengan Tuhan. Ketika saudara berani melangkah, kaki pertama saudara melangkah di tahun 2021, di situ Tuhan sanggup membuat mujizat, sama seperti terjadi di sungai Yordan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini bukan sesuatu dongeng, bukan dongeng, ini true story, cerita yang benar-benar terjadi saudara. Oh, sangat mengherankan, tapi itulah cara kerja Tuhan saudara. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil tidak mustahil bagi Tuhan. Sekarang saudara jangan lihat keterbatasan, jangan lihat juga keadaan hari ini. Mungkin kau katakan, Pak, saya sudah mati-matian di tahun 2020. Saya tidak mungkin Pak untuk hidup di tahun 2021. Ya memang keadaannya seperti itu. Tapi percayalah saudara, Yosua dia menempatkan tabut itu ada di depan. Demikian juga dengan saudara dan saya, tempatkan tabut itu di depan. Artinya begini saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya.
Bangun terus, semakin hari semakin digiatkan, semakin semangat. Jangan menjadi kendor, saudara. Karena memang tujuan daripada proses, apalagi akademi virus corona, tujuannya iblis ini numpang, saudara. Jadi memanfaatkan, sehingga banyak yang mulai kecewa, banyak sudah mulai malas, banyak sudah mulai melupakan Tuhan, banyak yang tadi tidak ada kerinduan sama Tuhan. Karena apa? Karena memang tujuannya dibuat seperti itu oleh iblis. Tapi kita, saudara, justru semakin besar tantangannya. Amin. Semakin kita rindu kepada Tuhan. Haleluya. Semakin besar masalahnya, saudara, iman kita akan semakin kokoh, semakin kuat, bahkan semakin setia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Ayo, saudara, katakan kanan kiri. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan putus ya. Haleluya. Jangan putus, saudara. Jangan putus. Nah, yang kedua, ini penting buat kita, kuduskan dirimu. Nah, kita lihat nanti maknanya. Kita baca dulu Yosua pasal 3 ayat 4 sampai 5. Katakan demikian. Hanya antara kamu dan tabut itu harus apa, saudara? Ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Kemudian ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dalam bahasa Ibraninya, saudara, kata kudus itu yaitu kados. Ya, kados, holy. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata begini, saudara. Kados itu berarti begini, set apart atau memisahkan diri, dipisahkan. Kuduskanlah dirimu, artinya begini, saudara. Pisahkan dirimu dari dunia. Cara-cara dunia. Pisahkan dirimu, saudara, dari dosa yang dilakukan oleh dunia. Pisahkan dirimu. Itu terjemahannya. Jadi harus dipisahkan. Nah, saudara, saya temukan dalam Mazmur pasal 1. Katakan begini, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan di sana, Mazmur pasal 1. Saya tandai hijau di sana. Saudara lihat ya, berjalan, kemudian berdiri dan duduk. Sikap, 3 sikap. Berjalan, kemudian berdiri sama-sama, dan duduk. Duduk tuh biasanya lama, saudara. Nah, Tuhan mau begini, saudara, kita tidak bergaul dengan mereka. Kita justru harus menjaga. Nanti saya akan jelaskan berteman dengan bergaul itu beda, saudara. Nah, tapi kita harus menjaga, yaitu dengan apa, saudara? Orang fasik, orang berdosa, pencemooh, itu harus kita hindari. Sehingga begini, saudara, orang fasik itu begini, orang yang mudah mencela, sombong. Sombong itu dosa enggak, saudara? Ayo saya tanya, ada yang bisa jawab? Sombong itu dosa enggak? Dosa, harus dijawab. Jangan dibilang enggak dosa loh ya. Makanya saudara, kalau saudara dan saya sombong, saudara sudah berdosa. Iblis jatuh karena dosa kesombongan, bukan karena nyuri, bukan bunuh. Kemudian itu orang fasik. Kemudian orang berdosa apa, saudara? Orang yang tidak mau percaya atau mengeraskan hati, dan orang yang tahu kebenaran tapi juga tidak melakukan. Ayatnya ada, saudara. Jadi orang berdosa itu begini, saudara. Orang yang tidak mau percaya Yesus, dia berada di luar kasih karunia. Tapi ada orang-orang yang berada dalam kasih karunia, sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukannya. Sengaja tidak mau. Oh, dia jadi orang Kristen lama, Pak, tapi tidak pernah mau ke gereja, Pak, tidak pernah mau doa. Nah, tahu tidak dia kalau doa itu luar biasa? Tahu, saudara, tapi dia tidak mau melakukannya. Tahu tidak ibadah itu penting? Tahu, tapi dia tidak mau pergi beribadah. Itu juga termasuk orang berdosa, saudara. Jadi orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Kemudian pencemooh ini harus kita hindari juga, yaitu orang yang suka melontarkan kata-kata hinaan, ya, mentertawakan. Ini saya temukan dari Kamus Bahasa Indonesia, mengkritik dengan kasar dan keras,
menunjuk ketidaksukaan dengan cara-cara merendahkan, menyatakan penolakan dengan cara melecehkan. Itu pencemooh. Ini semuanya tidak ada di sini ya. Semuanya sini baik-baik, saudara. Wah. Kalau ngomong di sini kata-katanya baik, kata-katanya sopan, tidak ada yang tidak ada yang suka-suka ngejek itu, saudara. Ya, semuanya baik-baik. Haleluya. Senyum dong. Jangan tegang ya. Saya tidak menuduh saya gitu ya. Saya tidak menuduh saudara. Tapi ini harus kita hindari. Karena apa? Jangan sampai seperti mereka. Duduk, berdiri dan berjalan dengan mereka. Sebab begini, saudara. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Pisahkan dirimu. Memilih orang-orang yang kita jadikan sahabat atau orang-orang dekat begini, saudara. Bedakan antara berteman dengan bergaul. Di mana berteman itu kita mengenal seseorang dan tentunya bersikap baik terhadapnya. Tapi bergaul begini, saudara. Yaitu kita sering menghabiskan waktu bersama dengan mereka, sering kumpul, sering pula melakukan segala sesuatu bersama-sama. Ini saya temukan di kamus. Jangan bergaul dengan mereka. Ada orang punya best friend, ada punya sahabat, saudara. Nah, untuk tindakan gini, ini seperti ini, saudara. Saya tahu saudara sudah mengerti hal ini. Namun begini, saudara, ketika saudara punya sahabat yang tidak takut akan Tuhan, jangan tiru kelakuannya. Amin. Jangan tiru sikapnya, saudara. Tapi bangunlah persahabatan itu sebagai alat untuk menjalin hubungan saja. Ya, ada koneksi saja. Tapi kalau sudah niru, nah ini saudara bahaya. Karena saudara berbicara, kalau saudara, saya pernah katakan di sini, kalau saudara mau jadi orang yang suka gosip, bergaul 3 bulan saja sama orang yang suka gosip, kita akan sama seperti orang itu. Tapi betapa susahnya, saudara, ketika kita lepas dari gosip. Untuk lepas dari gosip butuh bertahun-tahun untuk saudara bisa lepas dari hal yang negatif seperti itu. Jadi saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan ketika itu berbicara kepada Yosua, kuduskanlah, jaga jarak. Artinya begini, saudara, engkau harus memisahkan hidupmu dari dunia ini. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saudara, ini harus kita bangun terus. Amin. Karena ini bukan persoalan mudah juga. Ada orang yang butuh bertahun-tahun, saudara, dengan proses kehidupannya, karakternya, perkataannya mungkin yang kotor diubahkan begitu lama, saudara. Tapi mari hari ini, saudara, kalau saudara dan saya mau berhasil di tahun 2021, pisahkan dirimu dari kehidupan dunia dalam arti sikap-sikap dunia, hal-hal yang negatif yang ada di dunia. Dan kemudian saudara lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah awal sungai itu sudah tersebak menjadi 2. Awal mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ayo. Yang pertama tadi apa, saudara? Tempatkan Tuhan. Yang kedua, kuduskan dirimu. Yang terakhir begini, saudara. Memperkatakan firman. Saya mundur ke dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Sebab di sana dikatakan jelas begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu apa, saudara, kapan? Siang malam, siang malam. Bukan hari Senin, Rabu, Sabtu, bukan. Atau Senin Kamis, enggak, saudara. Tapi siang dan malam. Nah, kemudian dikatakan begini, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau tanya, saudara, siapa yang mau beruntung di tahun 2021? Semuanya. Siapa yang mau berhasil? Ayo, saudara, perkatakan firman siang dan malam. Jangan hari Minggu saja ya. Haleluya. Saya kirim renungan, saya sharing, saudara, supaya saudara bisa membacanya dan mulai merenungkan, masuk dalam hati kita. Saya iseng-iseng baca, saudara, di internet, karena informasi kita sekarang tuh perpustakaan, tidak perlu saudara datang ke perpustakaan nasional yang ada di daerah ini, saudara, tidak perlu. Tapi internet sudah cukup, tapi harus dipilah-pilah. Nah, saya temukan begini, saudara, bahwa ini anak saya kebetulan kuliah psikologi, ya. Saya percaya dia tahu ini, saudara. Nah, namanya Sigmund
Freud, ya. Ada teori mengatakan begini, saudara. Namanya teori psikoanalisis, bahwa pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Itu pikiran alam bawah sadar. Jadi ternyata begini, saudara. Kita punya pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar kita itu normal, ya, yang kita pikirkan. Tapi ternyata saudara ada pikiran alam bawah sadar. Nanti kita akan jelaskan. Freud percaya begini, saudara. Ketidaksadaran itu terus mempengaruhi perilaku. Ternyata saudara, ketidaksadaran ini mempengaruhi perilaku. Meskipun orang tidak menyadarinya, Freud mengibaratkan hal-hal yang mewakili kesadaran itu hanyalah puncak gunung es. Sisa informasi yang berada di luar kesadaran terletak di bawah permukaan. Tidak muncul, tapi ini sangat mempengaruhi. Karena prosentasenya tinggi, nanti kita akan lihat. Meskipun informasi ini mungkin tidak dapat diakses secara sadar, tetapi memberikan pengaruh terhadap perilaku. Makanya saudara, sekarang ini banyak saudara dengar berita kan, orang kok bisa bunuh, mutilasi lagi saudara. Orangnya Pak baik Pak, sehari-hari kan banyak testimoni kan, saksi kunci apa judul acaranya itu. Saya lihat baik, ibadahnya baik, tapi kok ada peristiwa ini ya, tidak nyangka gitu kan. Nah itu ternyata begini saudara, dilakukan karena ada pengaruh dari alam bawah sadar kita. Hati-hati loh saudara, prosentasenya lebih besar. Nah ini puncak gunung es, ternyata begini saudara. Kalau puncak gunung es itu begini saudara, ini lautan. Nah ini permukaan lautan. Nah di bawah ada gunung es ternyata, dan permukaannya sebenarnya kecil, sedikit saudara. Tapi saudara perhatikan, ke bawah ini besar sekali. Jadi otak kita yang nampak hanya 20% saja, 80% sisanya masih tenggelam di dalam lautan. Ini puncak gunung es namanya, tidak kelihatan. Tapi Freud katakan tadi, itu pengaruhnya sangat besar. Akan muncul dengan tiba-tiba, reaksi emosi, kemudian ketika berhadapan dengan masalah saudara, rata-rata pikiran sadar kita itu justru tenggelam. Yang lebih banyak menentukan dan berpengaruh alam bawah sadar kita, yang ternyata bersama saudara 88%. Wah ini bahaya saudara. Alam bawah sadar ini merupakan sebuah gudang yang luas, yang menyimpan semua pengalaman hidup kita, citra diri dan seterusnya. Saudara yang kasih Tuhan, ini dari Kompasiana kalau tidak salah saudara. Ada catatan dari penulisnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini bicara alam sadar dengan alam bawah sadar. Apa hubungannya saudara? Dengan memperkatakan firman. Saya percaya saudara, Tuhan tuh luar biasa sekali saudara. Dia sudah menyediakan jalan keluar, solusi-solusi yang baik buat kita saudara. Kenapa kita harus memperkatakan firman? Supaya mengisi alam bawah sadar kita. Terisi, gudang yang luas itu saudara, terisi dengan firman, bukan dengan yang lain. Makanya saudara, hati-hati mengisi kehidupan kita dengan filosofi dunia ini. Apalagi sekarang saudara ada pergerakan, pergeseran gitu kan. Orang sudah diisi, dicekoki saudara, dengan yang sesuatu unlogic, di luar logika, di bawah logika bahkan saudara. Logika aja tidak masuk, itu diajarkan kepada anak-anak saudara. Anak-anak sudah udah dilatih pakai pedang, senjata, dilatih membenci saudara. Satu saat ada masalah saudara, itu pengaruhnya lebih besar daripada alam sadar mereka. Sehingga tidak jarang saudara mutilasi, membunuh dengan cara keji, kejam, tidak manusiawi saudara. Dan itu ada di sekeliling kita. Saudara yang kasih Tuhan, ayo isilah saudara dengan firman, yaitu kebenaran. Haleluya. Saudara kalau baca renungan firman Tuhan sebaiknya baca detail saudara. Dan itu walaupun saudara tidak ngerti, ataupun walaupun saudara merasa bosan, tapi paling tidak begini saudara, dengan memperkatakan. Tadi kan disebutkan memperkatakan, diucapkan. Kita sedang merekod atau merekam firman itu. Di mana kita tumpuk? Bukan di alam bawah, bukan di sadar kita, tetapi alam bawah sadar kita. Kita numpuk, masukkan itu saudara. Sehingga nanti ketika ada masalah, yang keluar adalah firman. Amin.
yang ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang membenci, saudara secara otomatis katakan begini, aku harus mengasihi dia. Kalau orang tidak pernah ngisi alam pikiran bawah sadarnya dengan firman, tidak mudeng saudara. Pasti tidak ngerti. Tapi kalau sudah pernah diisi, oh iya ya, saya pernah baca firman Tuhan, saya harus mengasihi musuh saya harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu terisi. Secara otomatis begini, ketika ada masalah datang, yes, saya ngerti dan saya akan lakukan. Banyak orang tidak mengisi hidupnya dengan firman, sehingga susah untuk melakukan firman Tuhan. Ketika ada tantangan saudara, justru yang keluar membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian justru saudara berbuat yang salah, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya saudara ngerti sampai di sini ya. Ayo saudara, perkatakan firman, ini penting buat kita. Saya percaya saudara, Tuhan perintahkan kepada Yosua sebagai sesuatu yang harus dilakukan, sebagai sesuatu yang sangat-sangat urgent dan penting dilakukan. Sehingga saudara, yang terjadi adalah ketika saudara lakukan firman, kuasa Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah akan mendatangkan kebaikan bagi mereka saudara yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara, dengan ketiga hal ini saudara dan saya siap masuk di tahun 2021. Yang pertama apa saya ingatkan saudara? Ayo, masih ingat ya? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, jaga kekudusan. Yang ketiga, perkatakan firman. Amin. Dan saya percaya saudara kita akan bisa melaluinya. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Dan juga singer, worship leader. Kita pujikan lagu pertama tadi ya. Kau hiasi, saya undang kita bangkit berdiri. Kehidupanku dengan nurani-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup ya Tuhan, semuanya, semua berkat. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi pujikan, kau hiasi kehidupanku dengan murahan. Kau rancangkan masa. Amin Tuhan, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Katakan semuanya karena kasih.
kasih Tuhan, izinkan saya berdoa buat saudara hari ini. Bapak, aku bersyukur kami ada di tempat ini, mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021. Kami tahu Bapak, keadaan di depan bukan sesuatu yang mudah. Sama seperti tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Namun ada orang-orang enak di dalamnya, ada musuh yang dihadapi. Hari ini Bapak, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu Bapak. Sebab tahun 2021 adalah tahun di mana kami akan menjadi tahun reproduksi. Akan muncul orang-orang yang luar biasa. Reproduksi bukan hanya membangkitkan orang-orang yang luar biasa, tapi juga reproduksi untuk usaha bisnis kami, pekerjaan kami Bapak. Sesuatu yang besar terjadi di depan kami. Kami mau melakukan 3 hal ini Tuhan. Kami mau dekat terus dengan Tuhan. Tidak ada tawaran lagi. Tidak ada sesuatu yang lebih baik lagi yang kami lakukan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Dan selanjutnya kami mau menjaga kekudusan kami, sikap kami, karakter kami. Menjaga pergaulan kami Tuhan juga. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau memperkatakan firman. Kami mau terus perkatakan itu siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Kami bersyukur Bapak, Kau akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami tahu Tuhan, tahun 2021 adalah tahun mujizat bagi kami. Tahun kelimpahan bagi kami. Tahun berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini menjadi doa kami. Berkat atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan ini adalah perjamuan kudus yang pertama kali kita lakukan di awal tahun 2021 ini. Biarlah kita menikmati tubuh dan darah Kristus yang akan terus menguatkan kita. Percayalah ada manifestasi kuasa Tuhan yang terus bekerja, baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam bisnis, dalam perjalanan. Sebab kuasa darah Yesus itu yang akan melindungi kita. Mari angkat roti melebihi kepala, dengan wajah menengadah ke langit. Dan demikian firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan, bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Kami menghormati, kami menghargai. Kami juga Tuhan sangat percaya akan kuasa darah-Mu yang sanggup melindungi kami. Terima kasih, tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib, kehidupan kami sia-sia. Dan ketika kami mengangkat cawan ini Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau menderita bagi kami. Dan Engkau menanggung dan menebus segala dosa-dosa kami. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah warga kerajaan Allah. Di mana Tuhan ada selalu beserta dengan kami, Immanuel. Dan sepanjang tahun yang akan kami lalui di 2021 ini Tuhan, kami akan melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan sekalipun kami berada di tengah-tengah badai dan ujian. Terima kasih Bapak. Lalu Dia mengangkat cawan. Sesudah itu Dia mengucap berkat. Dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur buat hari ini. Luar biasa sekali, Engkau sudah menolong kami sepanjang tahun 2020. Dan juga Tuhan, kami boleh menginjak 2021 dengan iman, dengan percaya, dengan penuh harapan. Roh kami tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami yakin ada rencana-rencana yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa, kami sudah satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Kasih karunia turun atas kehidupan kami. Kebajikan, kemurahan Tuhan, keberuntungan ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman, pelayanan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus semakin memberkati pelayanan Pak Herman, keluarga Pak Herman, segala urapannya ditambah-tambahkan untuk Pak Herman. Mari saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan minggu ini, mari kita angkat amplop persembahan kita sebagai tindakan iman kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau tahun 2020 Kau sudah memperkuat fondasi kami Tuhan. Kami percaya tahun 2021 adalah tahun reproduksi buat kami. Tahun penuh mukjizat, tahun penuh berkat Tuhan. Tahun yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapak. Kau Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari saudara kasih Tuhan dengan menengadah ke langit dan sambil mengangkat tangan saudara, saya mengajak kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi, dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dan kemanapun kakimu melangkahkan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.